dari Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi coaching akademik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan proses pra-observasi coaching supervisi akademik yang kebetulan hari ini saya ditemani oleh Bapak Aziz. Selamat siang Pak Aziz. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita melaksanakan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu. Untuk kegiatan pra-observasi ini bertujuan supaya Pak Aziz nanti bisa lebih siap dan lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran. Tapi untuk pelaksanaannya nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan begitu Pak Aziz. Siap. Ya, terima kasih. Siap. Langsung saja ya Pak Aziz. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Aziz lakukan dalam melaksanakan observasi ini? Ya, baik. Tujuan pembelajaran yang saya inginkan yaitu nantinya anak dalam memahami materi yang saya berikan itu bisa memahami apa inti dari materi yang saya berikan. Saya itu mengajar tentang perubahan wujud benda sehingga nantinya siswa itu bisa mengetahui perubahan wujud benda dari padat, cair, dan gas. Begitu. Kita perjelas dulu ya Pak Aziz, ini berarti mau mengajarkan materi IPAS ya? Iya, betul. Di kelas 4. Iya, betul. Oke, untuk pelajaran tadi, untuk pelajaran IPAS tentang materi wujud benda, perubahan wujud benda, apa area pengembangan yang ingin Pak Aziz kembangkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, baik. Untuk area pengembangan sendiri Bu, itu kita kan pakai pembelajaran discovery learning, yaitu model pembelajaran discovery. Iya, betul. Kita berpusat pada peserta didik yang nantinya peserta didik itu nanti bisa menemukan sendiri melalui cara praktikum. Ya, praktikum di sini kita kan tahu ya Bu, kalau perubahan wujud benda itu kita bisa melalui praktek. Prakteknya misal contoh perubahan dari benda cair ke padat, dari misalkan kita contohnya mentega yang cair kemudian dimasukkan ke dalam air atau es, itu akan menjadi padat. Kemudian sebaliknya juga dari padat menjadi cair, dari kita contohnya dari es batu yang lama kelamaan kalau di luar ruangan karena suhu itu akan menjadi cair. Begitu ya. Saya ulang kembali ya Pak Aziz. Berarti Pak Aziz akan menerapkan discovery learning dengan anak mencoba sendiri mempraktikkan perubahan wujud zat yang ada di lingkungan sekitar seperti itu, dengan bahan-bahan yang mungkin mereka sudah bawakan begitu Pak. Iya, betul. Bahan-bahan dari siswa sendiri yang membawa, nanti karena bahan-bahannya itu sudah ada di sekitar mereka. Begitu. Jadi mereka sudah paham. Es batu kan siapa yang tidak tahu es batu. Kemudian nantinya ada lilin, mentega dan lain sebagainya. Berarti siswa nanti mencoba menemukan sendiri dari prakteknya. Iya, betul. Lalu adakah strategi pembelajaran yang nanti Pak Aziz akan terapkan, mungkin seperti diferensiasi atau yang lainnya? Strateginya mungkin kita akan digabungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nantinya kita akan kelompokkan anak-anak itu sesuai dengan apa gaya belajarnya. Misalkan yang audio pakai audio, kemudian yang visual, kemudian yang kinestetik. Begitu itu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan antara perbedaan gaya belajar dari anak tersebut itu untuk saling belajar dari gaya belajar yang lain ya Pak? Betul sekali. Karena kita sebagai guru hanya memfasilitasi yang nantinya pembelajaran itu anak sendiri yang mengembangkan. Kita hanya membantu menstimulus anak-anak atau peserta didik ini untuk berkembang secara mandiri. Kita hanya membantu. Secara tidak langsung anak belajar dari
belajar dari cara mereka belajar dari berbagai proses yang mereka lalui, dari mungkin dari audionya yang mungkin bagus di visualnya, bisa juga belajar dari audionya, jadi memperkaya gaya belajar mereka gitu ya Pak. Untuk penilaian atau evaluasi pembelajaran yang akan dilaksanakan itu akan seperti apa itu Pak? Nantinya penilaian sendiri itu berdasarkan dengan rubrik itu kalau di rubrik itu ada misalkan contoh puas, sangat puas, kurang puas, atau sedang atau biasa saja. Begitu nanti kita akan berikan rubrik ke masing-masing peserta didik supaya mengisi pembelajaran itu tadi itu enak atau tidak, nyaman atau tidak, begitu. Termasuk untuk keaktifan siswa juga dinilai. Betul, keaktifan siswa juga nantinya kita nilai berdasarkan pengamatan saya sebagai guru yang memfasilitasi pembelajaran. Kita melihat bagaimana anak dalam kelompok tersebut aktif atau tidak. Kan biasanya dalam suatu pembelajaran ada anak yang aktif sekali, ada yang biasa saja, ada yang sama sekali tidak aktif. Kita juga menilai itu. Semoga dengan pembelajaran nanti, pembelajaran IPAS tentang perubahan mujizat, Pak Aziz bisa mengaktifkan semua siswa, anak bisa memahami materi dan bisa menemukan konsepnya melalui model pembelajaran Discovery Learning ini. Baik. Selamat Pak Aziz, semoga bisa berjalan lancar. Terima kasih Ibu. Selamat pagi anak-anak. Kemudian Mbak Dina. Oh, tidak berangkat. Kenapa Mbak Dina tidak berangkat? Tidak tahu. Mungkin tadi sakit apa ya? Iya. Nanti sekolah-sekolah kalian coba tengok Mbak. Siapa Mbak Dina ya? Itu kalian tengok, siapa tahu teman kalian sedang sakit. Kita doakan semoga teman kita Mbak Dina cepat sembuh ya. Allahumma amin. Baik. Yang
pembelajaran hari ini. Yang pertama bisa dibaca ya, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan contoh penggunaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan contoh penggunaan sains. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan contoh penggunaan. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan contoh perubahan yang terjadi pada. Nah, dari gambar ini Pak Guru harapkan kalian hari ini sudah bisa, ya. Pak Guru ingin kalian ini bisa di empat-empatnya. Jadi tolong diperhatikan, dilaksanakan ya. Siap? Siap? Sebelum itu Pak Guru akan memberikan briefing pada kalian. Silakan kalian berdiri. Yo, berdiri dulu yuk. Baik. Sudah? Tangan diputar-putar, peganglah lurus, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, bagaimana? Senang? Silakan duduk kembali. Baik, kita melanjutkan, yaitu kita langsung masuk ke materi, paham ya? Sebelum itu Pak Guru sudah memberitahu kalian untuk membawa apa saja hari ini. Yang pertama, kemudian ada apa lagi? Kemudian sudah dibawa semua? Baik, sebelum kita melanjutkan prakteknya, Pak Guru akan memberikan materi terlebih dahulu. Nah, dalam wujud benda yang pertama ada benda padat. Benda padat adalah suatu benda yang berbentuk padat yang mempunyai sifat struktur yang kuat, erat, dan kaku, tidak mudah berubah dan volumenya. Ya, itu adalah benda padat. Contohnya apa saja, Pak Guru? Nah, contohnya ini ada apa itu? Itu apa?
bendanya padat atau keras. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benda apa itu? Benda cair. Benda cair adalah suatu benda yang mempunyai sifat mengalir, pasang, bentuk tidak tetap atau menyesuaikan dengan yang ditempuhnya setelah waktunya. Benda cair, bendanya berbentuk cair dan menempati ruangan atau menempati tempatnya dan volumenya tetap. Contohnya apa saja benda cair? Kemudian ini es teh, jus dan lain sebagainya, dan kemudian susu itu adalah benda. Kemudian yang selanjutnya yaitu benda apa? Benda gas. Benda gas adalah baca bersama-sama. Nah, itu adalah bentuk benda gas. Contohnya apa saja itu? Kukus. Ya, betul. Bahasa Indonesianya adalah asam. Kalau sama Indra namanya kukus. Gak apa-apa, sama saja. Ya, kalian yang di kehidupan sehari-hari biasanya membilangnya kukus. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya adalah asam. Kalian sudah tahu ya apa benda gas, padat, dan cair. Nah, dalam perubahan wujud bendanya itu terbagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3. Nah, yang pertama ada cair, dan mengkristal. Baik, kita lanjutkan ke materi mencair. Nah, mencair adalah merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Ya, benda padat tadi apa? Bentuknya keras. Kalau benda cair bentuknya sesuai dengan tempat. Contohnya di sini apa ini? Kalian bawa coklat atau tidak? Coklat itu kalau didiamkan saja itu akan meleleh atau mencair, ya. Jadinya coklat lumer. Ada yang pernah makan coklat lumer? Biasanya coklat lumer di mana? Di roti bisa. Kemudian di mana lagi? Pisang coklat lumer. Ada yang pernah makan? Enak apa enak? Ya, selanjutnya ini gambar apa ini? Mentega.
lilin semua? Nanti lilin kalian akan Pak Guru nyalakan, ya, nyalakan. Kemudian silakan nanti kalau lilinnya sudah menyala, nanti Pak Guru yang ya. Kalau lilinnya sudah menyala, nanti coklat yang berbentuk seperti ini, ya, berbentuk seperti ini, nanti kalian ditaruh di atas sendok. Paham? Ditaruh di atas sendok. Kemudian sendoknya ditaruhkan di atas lilin. Sekarang Pak Guru tanya, coklat ini berbentuk apa?
Siap, yuk. Perkenalkan, nama saya Nanda Najib Ian Wijaya. Saya dari kelompok 2 akan membacakan proses perubahan benda. Yang pertama, Yang pertama, proses perubahan benda pada benda cair. Contohnya coklat. Yang kedua, pertama coklat dan coklat dilelehkan dengan lilin dan menjadi cair. ya. Oke, beri tepuk tangan pada kelompok 2. Silakan duduk kembali. Kemudian yang selanjutnya siapa lagi yang mau maju? Ya, kelompoknya ayo, salah satu nanti yang membacakan ya. Tapi perkenalkannya semua nanti memperkenalkan diri ya. Bicaranya yang keras. Ya, ini kelompok. Ya, yuk mulai. Dari kelompok. Kemudian yang selanjutnya. Ya, silakan siapa yang mau membacakan hasilnya? Ya, nah, ayo, baik. Yang keras. Yang keras, yuk suaranya teman-teman dengar apa tidak? Yang pertama apa yang pertama? Ya, kemudian yang kedua. Ada yang mau bantu kelompoknya? Eser? Ya, mempraktekkan dari benda padat menjadi ya, boleh. Yuk, duduk, silakan. Yuk, kelompok selanjutnya siapa yang mau maju? Ayo, kelompoknya Mbak Tiara, yuk. Awas, hati-hati, ada kabel. Perkenalkan ya, suaranya yang keras. Perkenalkan, nama saya Tiara Dinoviani dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zara dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahyo dari kelompok 3. Silakan, siapa yang mau membacakan? Ya. Baik, yang pertama. Apa? Gimana? Dari padat menjadi cair adalah coklat. Ya, kemudian yang kedua. Dan dicairkan di atas lilin. Coklat dicairkan Atas lilin. di atas lilin. Sudah? Sudah? Tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok terakhir. Awas, hati-hati. Maju lagi, maju lagi, maju lagi. Yang keras, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahman dari kelompok
Siapa yang membacakan? Najwa. Oke. Yang pertama gimana Najwa? Ya, kemudian yang kedua. Contohnya? Ya, oke. Beri tepuk tangan. Baik, semuanya sudah maju ya? Semuanya sudah maju. Oke. Baik, Pak Guru mau tanya. Dari pelajaran hari ini yang kalian praktekkan, apa kalian sudah paham apa belum? Sudah. Ya. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang kuis ya. Jadi nanti kalian akan menjawab kuis dari Pak Guru ya. Ini sebagai refleksi buat kalian, apakah kalian benar-benar sudah paham atau belum pada materi perubahan wujud benda. Oke. Sudah keluar namanya? Baik. Yang pertama, nah, benda di samping termasuk benda apa? Coba ya, kita coba jawab benda-benda. Ya, betul. Selanjutnya, balon udara termasuk benda apa? Oke, kita coba jawab. Selanjutnya, coba itu benda apa yuk? Benda apa? Lanjut. Ya. Lanjut. Berapa ini? Itu apa nama bendanya? Kopinya kayak punya siapa? Oh iya, sebetulnya. Coba ya, benar-benar ya. Nah, sekarang nih, di bawah ini yang termasuk benda cair yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Lanjut. Oh, sudah selesai. Berarti kalian sudah paham tentang materi perubahan wujud. Jadi seperti itu ya anak-anak ya, perubahan wujud benda itu ada apa saja tadi? Menyulit dan ya, itu ya. Ada 6 perubahan wujud benda. Baik, karena kalian sudah belajar dengan baik, kita beri apresiasi buat kita semua. Tepuk tangan yuk. Baik, untuk mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, kita berdoa untuk pulang ya. Mbak Tiara, silakan dipimpin.
pulang langsung pulang. Gak apa-apa. Pulang langsung pulang ya. Jangan main dulu, nanti akan dicari oleh orang tua. Baik, silakan kalian boleh siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Sobat Guru Bergerak. Setelah kita melaksanakan tahap observasi kemarin dengan melihat pembelajaran yang telah dilakukan di kelas 4 bersama Pak Aziz, kali ini kita sampai pada tahap pasca observasi, di mana tahap ini bertujuan untuk kita bisa mengobrol dan merefleksikan hasil pembelajaran kemarin. Halo Pak Aziz, apa kabar? Baik Bu. Sebenarnya sebelum kita merefleksikan hasilnya, sebenarnya dari kegiatan pembelajaran kemarin saya sudah membuat beberapa catatan terkait pembelajaran kemarin. Tapi nanti saya akan menanyakan kepada Pak Aziz tentang beberapa hal dari hasil pembelajaran kemarin. Siap. Kita mulai ya Pak Aziz. Boleh. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Pak Aziz setelah melaksanakan pembelajaran kemarin. Ya, baik. Untuk pelaksanaan pembelajaran kemarin saya senang sekali karena anak-anak atau siswa saya belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti prosedur apa yang saya inginkan dalam modul belajar yang saya buat dalam pembelajaran tersebut. Lalu apa atau bagaimana perasaan Pak Aziz setelah melaksanakan pembelajaran kemarin pada waktu observasi saya masuk ke kelas Pak Aziz? Apakah ada perasaan yang berbeda gitu? Baik, untuk perasaannya saya itu normal saja itu, karena saya juga punya pengalaman diobservasi oleh kepala sekolah dan juga pengawas. Jadi ibu sebagai guru penggerak calon itu mengobservasi saya sangat senang. Karena apa? Karena saya dapat ilmu baru. Karena setiap observasi itu pasti ada catatan-catatan yang mana itu memperbaiki kualitas pembelajaran yang saya lakukan kepada peserta didik saya. Gitu. Terima kasih Pak Aziz. Lalu untuk pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, bagaimana prosesnya? Apakah sudah sesuai dengan apa yang Pak Aziz inginkan seperti itu? Ya, untuk prosesnya saya sangat senang karena proses yang saya susun melalui modul belajar yang saya buat itu sesuai alur dan tujuannya. Peserta didik saya juga akhirnya paham karena saya memfokuskan pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat. Untuk proses sendiri, peserta didik saya itu mengikuti alur dengan sangat baik dan juga antusias yang cukup baik. Begitu Ibu. Lalu untuk pembelajaran yang kemarin sudah Pak Aziz lakukan menggunakan model pembelajaran discovery learning, bagaimana? Apakah dalam pembelajaran tersebut anak sudah aktif mengikuti pembelajaran dan sudah melaksanakan sintak-sintak tentang discovery learning? Baik, untuk discovery learning-nya anak-anak cukup baik. Namun ada beberapa anak yang memang masih belum aktif dalam kegiatan ini. Ya wajar itu karena setiap anak itu memiliki karakteristik berbeda-beda, kemudian kemampuan yang berbeda-beda dan daya belajar yang berbeda-beda. Saya sangat memaklumi itu dan menormalkan situasi tersebut. Namun pada dasarnya saya sebagai guru mungkin harus lebih baik lagi untuk men-treat anak itu menjadi lebih aktif kembali gitu. Lalu pada kegiatan pembelajaran kemarin, kebetulan materinya kalau saya lihat dari pembelajaran kemarin yaitu tentang perubahan wujud zat. Apakah anak sudah mencoba sendiri dan semua anak sudah mencoba dari kegiatan itu? Baik, kemarin saya waktu pembelajaran perubahan wujud zat
itu anak-anak memang saya fokuskan untuk praktek itu. Karena kenapa untuk praktek? Karena biar peserta didik itu langsung bisa mengetahui dengan proses yang mereka lihat sendiri. Melalui praktek, peserta didik juga nantinya bisa mengetahui. Contoh paling sederhana saja saat mengetahui benda padat yang berubah menjadi cair melalui es batu ataupun mentega yang dipanaskan ataupun coklat yang juga dipanaskan juga. Begitu. Sesuai dengan catatan yang memang saya lihat kemarin, pembelajaran discovery learning yang Pak Aziz lakukan di kelas 4 kemarin itu memang sudah sesuai dengan sintak pembelajaran discovery learning. Ada proses mengumpulkan data, anak mengolah data, serta membuktikan dan menarik kesimpulan dari kegiatan tersebut. Luar biasa sekali Pak Aziz. Terima kasih. Lalu apa yang Pak Aziz rasakan? Apakah ada hambatan dalam pembelajaran kemarin? Kalau bisa, tolong diceritakan Pak Aziz. Baik, untuk hambatannya ya tadi yang seperti saya bilang, anak-anak itu masih ada yang belum terlalu aktif, namun ya begitu Ibu, karena saya menormalkan itu. Namun bagi saya itu sebagai catatan diri saya sendiri, karena anak yang kurang aktif itu juga kesalahan saya sendiri juga. Karena saya sebagai guru, sebagai fasilitator untuk pembelajaran di kelas itu saya harus lebih baik lagi atau lebih aktif lagi, begitu. Kemudian ada beberapa anak memang yang terlalu lebih aktif dari teman-temannya, sehingga dia selalu ingin muncul sendirian, sehingga kelompoknya itu kadang ditinggal, gitu. Ya, memang terkadang di dalam pembelajaran kadang terjadi seperti itu ya Pak Aziz. Saya juga melihat sendiri kemarin dalam catatan saya sudah aktif sebenarnya ada sebagian besar, tapi masih ada beberapa anak yang kurang aktif dan 1 atau 2 anak itu memang hiperaktif dan terlalu aktif sampai meninggalkan kelompoknya untuk bermain sendiri. Lalu kira-kira solusi apa yang bisa Pak Aziz lakukan dalam menangani hal tersebut? Untuk solusi yang belum aktif Ibu, nantinya di pembelajaran yang akan datang, saya akan lebih menunjuk anak-anak atau peserta didik yang belum aktif itu untuk ditunjuklah dalam pembelajaran supaya dia berani berbicara, berani mengekspresikan diri dia sehingga terlihat dalam pembelajaran peserta didik tersebut itu aktif. Kemudian untuk yang aktif sendiri atau yang lebih aktif dari teman-temannya itu mungkin kita pakai tank stop ya Bu. Mungkin dengan paling sederhananya kita menyuruh peserta didik tersebut untuk menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengeluarkan dari mulut, ditahan, kemudian sehingga anak tersebut menjadi lebih tenang, begitu. Luar biasa sekali solusi yang sudah disampaikan oleh Pak Aziz. Lalu kira-kira kapan Pak Aziz akan memulai solusi tersebut dalam pembelajaran? Pastinya untuk melakukan solusi itu kita harus step by step ya. Kita sekarang menemui masalah dalam pembelajaran sekarang, di pertemuan berikutnya saya kasih solusinya. Jadi berurutan Ibu, kita pembelajaran ada masalah kita tangani. Jadi terus berlanjut sampai menemukan kesempurnaan dalam belajar. Namun saya menyadari dalam pembelajaran itu tidak ada yang sempurna, sehingga saya harus terus menggali potensi-potensi siswa atau potensi-potensi peserta didik untuk lebih baik kembali. Begitu Ibu. Berarti Pak Aziz akan melaksanakan perbaikannya mulai dari pertemuan berikutnya. Betul. Ya memang belum mungkin tidak 100% sempurna, tapi terus bertahap. Memang Pak Aziz ingin terus memperbaiki pembelajaran ini. Iya, betul. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan kepada Pak Aziz. Siap. Saya akan menyampaikan tentang hasil dari kita refleksi hari ini, bahwa Pak Aziz sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 4 dengan materi perubahan wujud zat dengan strategi model pembelajaran yaitu discovery learning, dan untuk
pembelajaran berdiferensiasi juga saya sudah lihat Pak Aziz menggunakan tayangan yang ada di dalam video, menggunakan benda-benda konkret, dan selama pembelajaran juga sudah banyak siswa yang aktif, tapi masih ada beberapa hambatan kecil dan Pak Aziz sudah menemukan solusi dari hambatan itu. Semoga Pak Aziz bisa melaksanakan solusi dari hambatan tersebut dan bisa selalu senantiasa memperbaiki pembelajarannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini hasil wawancara pasca observasi dengan Pak Aziz. Terima kasih Pak Aziz sudah membantu saya dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Saya mohon maaf bila mengganggu waktu Pak Aziz. Mungkin ada yang ingin Pak Aziz sampaikan dari hasil kegiatan kita hari ini. Baik, untuk yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan ini sangat membantu saya secara pribadi sebagai guru, karena saya bisa melihat kekurangan-kekurangan saya bisa punya catatan-catatan dari calon guru penggerak seperti Ibu Putih, sehingga pembelajaran ke depan akan lebih baik untuk saya dan juga peserta didik pada khususnya. Begitu Ibu. Terima kasih Pak Aziz sudah membantu saya, dan semoga dari kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman di sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.